Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Asyifa dengan NIM 196100127. Di sini saya akan mereview kembali materi yang berjudul tentang UMKM. UMKM merupakan sebuah terminologi yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk menggambarkan usaha dengan kriteria tertentu. UMKM singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Karakteristik usaha mikro dan menengah didasarkan pada dua hal, yaitu nilai aset dan omset. Ciri UMKM ada 5. Yang pertama adalah memiliki komoditi khusus dapat berganti sesuai kondisi pasar. Yang kedua adalah lokasi usaha dapat berpindah dan tidak menetap. Yang ketiga, administrasi belum rapi, pencatatan keuangan masih bercampur antara pribadi dan bisnis. Yang keempat adalah SDM memiliki tingkat pendidikan, skill atau keterampilan yang relatif rendah. Yang kelima adalah belum memiliki izin usaha atau legal, izin administrasi dari pemerintah. Syarat mendirikan UMKM yaitu sebenarnya tidak perlu ada izin, sedangkan usaha kecil dan menengah harus sudah memiliki syarat izin tertentu. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia sangatlah besar dan signifikan. Cara mengembangkan UMKM yaitu ada 6 cara. Yang pertama adalah membangun brand, kedua mendapatkan legalitas, ketiga merapikan administrasi, yang keempat mengikuti festival dan pemasaran, yang kelima menggunakan teknologi, yang keenam adalah kerjasama dengan lembaga keuangan. Yang kedua, saya akan mereview tentang video UMKM melek hukum. Setiap bisnis harus legal. Kalau kita ingin memulai bisnis, yang terpenting adalah jalan dulu bisnisnya, lalu kita buat perencanaan selanjutnya mengenai tentang UMKM hukum tersebut atau legalnya bisnis tersebut. Apabila kita mempunyai dana terbatas, urus ke kelurahan terlebih dahulu atau ke kecamatan. Urus keterangan usaha, dari sini bisa dibuatkan dulu akta pendirian, apakah itu mau SIPI atau PT. Izinnya bisa urus belakangan, tapi apabila biayanya sudah siap, alangkah baiknya dilakukan keduanya. Selanjutnya adalah bisnis online. Bisnis online juga membutuhkan legalitas hukum karena kedepannya supaya lebih dipercaya oleh perusahaan yang akan melakukan kerjasama dengan kita. Yang keempat adalah sebaiknya UMKM memilih PT karena perlindungan secara hukum sangat jelas, karena di PT sendiri terpisah antara harta pribadi atau kekayaan pribadi dengan harta atau kekayaan perusahaan. Idealnya, karyawan harus ada kontrak sendiri diperlukan untuk melindungi hak masing-masing supaya kedepannya tidak ada sengketa atau permasalahan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.